Salam kerahiman. Hari ini kita kembali bertemu di acara aku dan Devosi Kerahiman Ilahi. Tamu kita saat ini adalah Pak Yosep. Pak Yosep itu Ketua Kerahiman Ilahi di Paroki Pulau Gebang, juga sebagai Ketua Tim Pewartaan KKI KAJ periode 2020-2022. Kita bisa banyak belajar juga dari Pak Yosep karena saya lihat komunitasnya cukup berkembang, banyak kegiatannya, dan kayaknya masih banyak rencana-rencana yang Pak Yosep mau lakukan. Kita sapa ya Pak Yosep. Pak Yosep, salam Ya, Bu. kerahiman. Salam kerahiman, Bu Esterina. Apa kabar? Baik-baik. Puji Tuhan. Bu Baik, Ester gimana? Baik-baik juga. baik, semuanya Ya. baik. Walaupun kayaknya pandemi tambah seru ya. Kayaknya Ya, pandemi ini COVID kayaknya tambah deket ya. Saya makin tadi baru marak dengar ya. juga ada yang meninggal lagi, mendadak, nggak ada Betul. gejala. Wah, ini Iya, luar biasa nih. betul. Harus lebih banyak lagi berdoa dan Harus. ya Betul. merubah cara hidup kita ya, Pak Yosep ya. Betul, setuju sekali. Tapi Pak Yosep masih kan jadi dosen masih terus jalan kan? Dosen di Masih mana ya? Di di Untar ya? Trisakti. Oh, Trisakti. Trisakti School of Management yang di Grogol. Oh, Itu ngajarnya tapi online juga. online ya. Online, belum boleh. Nah, Enak, Bu. mungkin Pak Yosep cerita dulu tentang Pak Yosep buat teman-teman semua para devosan kerahiman dari Iya. paroki apa. Iya. Di paroki juga barangkali ada jabatan lain selain ketua komunitas kerahiman. Iya. Iya. Selamat malam teman-teman. Salam kerahiman. Iya. Perkenalkan saya Yosep Gunarto. Saya dari Paroki Pulau Gebang Gereja Santo Gabriel. Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi Santo Gabriel. Ya. Begitu. Tadi sudah diperkenal Bu Esther juga merangkap sebagai ketua tim pewartaan KKIKJ. Ya. Nah, justru dalam masa pandemi sekarang, karena udah nggak bisa offline, kebanyakan online, jadi kayaknya tim pewartaan ini akan banyak terus kerjaannya nih Pak Yosep. Iya, betul. Selama pandemi ini kan sudah kasih seminar ya, Iya. sudah apalagi yang Sudah 6 kali seminar yang diadakan oleh tim pewartaan KKIKJ. ya, Ada pertama ada Romo Subagio, ada Romo Rudi Hartono, ada Ibu Esterina, ada Pak Haryanto, ada Pak Riki Fajar, terakhir Pak Romo Karulus Utranto. ya, Kemudian disambung 3 kali punya Pak Stefan Lex itu. ya Aku betul. itu segala macam 3 kali itu. Ya, jadi positifnya masa pandemi ini kita bisa lebih sering ngadain seminar tanpa kendala-kendala, apakah kendala waktu, apakah kendala ruangan, apakah kendala biaya ya. Malah semuanya bisa lebih lancar, bisa dilakukan semuanya dari rumah masing-masing. Semakin banyak yang dijangkau Ya, betul. umat-umatnya. Bukan Bahkan KAJ aja, seluruh Indonesia, bahkan ya, betul, mancanegara betul. yang ikut kemarin itu. Nah, Pak Yosep, sebelum jauh kita ngobrol, saya pengen dengar juga Pak Yosep mulai tahu devosi kerahiman atau jadi devosan itu kapan ya? Saya tahu devosi Devosi. kerahiman ilahi itu sejak tahun 1998. Ya, Lagi 1998. Jadi pas mana waktu itu ceritanya kan tuh? panjang ceritanya itu. Sebetulnya Ya, saya itu singkat aja. sebetulnya saya itu sih bukan orang yang seperti begini nih, karena kan saya itu kan sebetulnya eksekutif ya. Jadi lebih banyak menggunakan rasio, logika segala macam itu. Karena waktu itu kena krismon ya, kena di PKK. Jadi akhirnya mau Ya, nggak mau cari kerjaan susah waktu itu di Indonesia kan. Akhirnya ya sudah akhirnya menyerah, pasrah, berdoa terus itu. Nah sampai akhirnya ada suatu hari saya doa novena Hati Kudus Yesus, tiba-tiba saya ada seperti yang menjamah saya tuh. Nah waktu saya lihat ternyata sosok tubuh berjubah putih. Saya lihat lagi, loh kok seperti Yesus? Karena sebelumnya saya tuh
agama Katolik saya itu biasa-biasa aja, nggak terlalu seperti begini. Nah, waktu itu ada Ya. permintaan dari Tuhan melakukan mendoakan orang. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa. Nah, itu selebihnya saya Ya. coba, saya tetap mencari pekerjaan, nggak bisa terus. Rupanya Tuhan nggak mau rupanya itu. Nah, akhirnya saya menyerah, terus saya melakukan ini doa mendoakan orang itu, begitu. Nah, suatu hari itu tahun 98 saya dan istri saya pergi ke toko buku obor, ya. Nah, waktu itu Ya. bapak yang jual, yang petugasnya itu menawarkan ke istri saya, Bu, ini ada buku bagus, buku doa bagus, banyak mujizat yang terjadi gitu. Bukunya Ya. seperti ini, bukunya Devosi Kerahiman Ilahi Stephen Lex. Nah, Ya. saya coba baca Baca. waktu itu. Waktu itu pas belinya hari Rabu, besok itu hari Kamis putih mulanya itu. Nah, saya baca sampai habis, terus di sini ada novena. Dikatakan Ya. dalam novena sini, hendaklah kamu mulai Jumat Agung, ya kan? Ya. Pas Jumat Agung jadi ya. Iya. Nah, saya akhirnya balik lagi beli satu buku untuk tetangga saya. Ada satu bapak-bapak yang gagal ginjal, seminggu 2 kali itu cuci darah. Cuci Nah, darah. sering sering berdoa, konsultasi sama saya dulu. Saya beli, saya kasih tahu, Om, ini tolong dipelajari dan dilaksanakan besok hari Jumat nanti itu. Ya. Ya. Nah, kemudian dilaksanakan sama si bapak itu. Nah, Ya. ternyata bapak itu pada novena hari kelima dia lapor sama saya, Yosep, saya mendapat kelegaan karena selama ini dia ngap-ngap, Bu, suara napasnya itu ngap-ngap Ya. dan Ya. dia loyo. Tapi setelah hari kelima dia menjadi seger. Sangat ya. Pas pada hari itu sore itu Pak Stephen Lex hadir di tempat kami, kompleks perumahan kami, mengadakan seperti siraman rohani, Ya. seperti kayak apa ya, renungan itu di kompleks itu. Nah, saya Ya. perkenalkan Pak Stephen, Bapak ini novena Ikut hari kelima novena. mengalami mujizat itu. Ya. Wah, kamu dipeluk sama Pak Stephen, kamu mendapat Ah. mujizat. Nah, sejak itu setelah selesai dia, ternyata dia itu bisa kencing. Selama ini dia nggak bisa kencing gitu, Bu. Bisa Ya. kencing. Ya. Nah, dari situ saya yakin ada apa ya ini yang diberitahu sama Bapak petugas toko buku obor itu. Nah, saya Ya. dari situ mulai mempelajari itu, Memperdalam. berdalam. Tapi Ya. waktu itu kan di paroki kami belum ada KKI, Ya. belum ada komunitas itu. Jadi saya mendoakan seperti biasa. Nah, pas tahun 2008 itu kami mulai coba membangkitkan, tapi di rumah saya karena di paroki kan belum boleh, belum ada izin tuh. Jadi di rumah Ya. saya cukupnya cuma untuk lingkungan aja. Ya. Yang Ya. hadir kira-kira 15-20 orang itu. Kita berdoa koronka. Saya undang Romo Rudi Hartono, kan kebetulan beliau itu kan ketua kepala paroki di sini. Oh, Nah, saya kepala paroki. undang Ya. supaya tahu kalau apa yang kami lakukan di sini itu benar-benar sesuai dengan gereja Katolik itu, ajaran itu. Oh ya, Ya. betul, sudah. Tapi belum sampai di paroki. Nah, setelah itu selesai, saya mulai kok begini, kurang kurang mantap itu. Apa? Ya. Saya mulai coba mendalami kitab suci gitu. Saya masuk KPKS itu waktu itu tahun 2010 sampai 2013. Kemudian 2013 sampai 2016 saya diangkat jadi ketua katekese paroki. Ya. Pengajar segala macam, komuni pertama, baptisan, penguatan dan sebagainya itu. Sampai 2012 3 tahun itu periode. Saya juga merangkap jadi prodiakon di situ juga. Tapi sudah lama itu. Itu kira-kira gitu Ya. gambarannya itu. Nah, Nah, yaitu dari tahun 98 sampai 2008 itu kan kira-kira 10 tahun. 10 tahun. Nah, Pak Yosep berdevosi sendiri. Waktu itu ya, belum ada berdevosi kelompok. sendiri, berdevosi Dua lah ya sendiri sama istri. bersama istri saya juga ikut itu. Ya. Kami juga berdua sering melayani keluar gitu, ke keluar itu. Nah, Nah, itu. waktu itu Pak Yosep, 2008. ya. Kenapa? Waktu itu Pak Yosep pernah cerita juga mengalami suatu mujizat juga ya Pak Yosep Nah, ya, itu. melalui jam kerahiman. Nah, itu. Setelah itu
2008 itu saya coba ikut konvensi kerahiman ilahi yang di Semarang tahun Ya, 2008 ini. Kan pas ya, itu ya, ada Bu Esther kan, saya ya, waktu itu ketemu, kamarnya di ketemu. hotel itu bersamaan berdempetan waktu itu. Gitu. Ya, Nah, sejak itu saya mulai bangkit semangat saya tuh. Apalagi waktu itu Monsinyur Soeharto kan bilang waktu nggak salah sama Monsinyur Pujo ya, sudah di Monsinyur ya, Pujo Sumarto belum ya. Itu bilang kan ada buku Pak Stephen mau keluar itu yang punya buku harian ini kan, yang ini kan. diary, Nah, ya. daerahnya kan mau keluar tuh. Saya nunggu-nunggu itu senang tuh. Nah, sejak itu saya mulai aktif Bu, berdoa koronka, kemudian novena, kemudian pesta kerahiman, kemudian novena tuh saya sudah 23 kali loh Bu, 23 kali. Jadi sudah 23 Ya, tahun. Nah, setelah itu saya mulai aktif ya. Terus berdoa koronka. Cuma kami belum punya itu ya. Nah, pas tahun 2008 saya itu mengalami musibah. Saya mengalami musibah di Surabaya. Kan saya tugasnya kan terbang Jakarta Surabaya mondar-mandir. ya, Nah, pas saya di Surabaya tugas di satu perusahaan itu pada waktu itu hari hujan. Karena hujan saya dipanggil masuk kantor untuk meeting. Nah, karena saya ya, kalau jalur utama itu kena hujan itu. Saya masuk gudang. Nah, pas melewati masuk gudang ada barang jatuh. Barang jatuh dari ketinggian kira-kira 4-5 meteran gitu. Itu barang ya. box beratnya kira-kira 10 kilo jatuh ke atas kepala saya, brok gitu. Pas di kepala gitu. Pas di kepala, pingsan saya. Ya, oh Sama pingsan. iya, kemudian sama uh, Orang pabrik sama kantor. orang-orang perusahaan dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut Surabaya di ronsen Ya, gitu. Nah, setelah di ronsen sih belum sakit apa-apa, kasih obat segala macam, saya balik Jakarta. Wah, begitu balik Jakarta, sakitnya luar biasa minta ampun ya. Kemudian saya konsultasi ke dokter saraf, sama dokter saraf disuruh MRI sama CT scan. ya, Ya. Dari hasil MRI sama CT scan, memang betul ada tulang ruas saya itu C34, C45, dan C56 itu bermasalah. Ada saraf yang kejepit. Saraf kejepit. Jadi ya, sakitnya luar biasa, gerak sedikit saja sakit. Minta ampun sakitnya waktu itu. Kemudian saya diterapi belasan kali, nggak ada hasilnya. Kasih obat segala macam nggak ada hasilnya. Ini berjalan 2 ya, bulan dulu. Sampai akhirnya saya coba second opinion ke dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Pertamina. Saya tunjukkan bahwa CT scan dan MRI saya tunjukkan. Ternyata dokternya saya pikir mau ngasih apa ya? Dia bilang, wah iya nggak bisa ini. Ini harus operasi. Harus operasi. ya. Waduh, operasi. Saya takut. Saya tanya, keberhasilannya berapa dokter harapannya itu? Dia bilang 50-50. Artinya bisa sembuh, bisa lumpuh. Iya, iya. Dan biayanya mahal. Tahun 2008 itu mahal sekali itu. Udah, akhirnya saya nggak berani, saya takut 50-50. Iya, Ya kan? iya, iya, Udah, betul. akhirnya saya udah berdoa nggak bisa, kerja nggak bisa konsentrasi, sakit sekali Bang. Terus kemudian pada tanggal 22 Februari, pas itu hari Jumat, Iya, dalam masa Prapaskah, itu ada iya, jalan salib, gereja saya ada jalan salib, kemudian dilanjutkan dengan misa kudus. Ya. Kemudian saya mengeluh sama Tuhan. Tuhan, saya itu sakit sekali, nggak bisa berdoa, nggak bisa berpikir segala macam. Mohon tolong bantu saya tuh. Tiba-tiba saya dapat bisikan suara, kamu setelah ini nanti ke sekretariat. Saya bingung, ngapain malam-malam ke sekretariat? Kan tutup sekretariat malam-malam, nggak ada iya, orang. iya, Ya sudah, saya jalanin. Setelah selesai misa kudus, saya ke sekretariat, ya iya, sekretariat. Saya buka pintunya, kan gelap tuh. Di situ ada meja. iya. Nah, di atas meja itu ada selembar flyer ini. Oh, Flyer ini. iya, Jadi flyer ini iya, adalah rekoleksi kerahiman ilahi bersama Pak Romo Suryanto waktu itu,
SY, Bapak Stefan dan Ibu Esterina tanggal 1 Maret 2008 ya. Iya. Jadi Masih seminggu ada, lagi pas. leafletnya masih ada. Lah ini memang sebuah saya buat kesaksian nih. Ini sudah umurnya sudah 13 Eh, tahun ini. Leaflet iya ini. benar, udah lama. Nah ini ya saya kemudian wah ini pas ini saya daftar karena pas tanggal itu seminggu lagi saya ikut hadir waktu itu ikut rekoleksi. Saya ikuti satu persatu. Pas jam 3 sore Bu Esther sesinya Bu Esther kan saya Iya, Bu Esther bilang pada jam 3 ini benamkanlah dirimu ke dalam samudera kerahiman ilahi. Ya, mohonkanlah apapun karena di dalam ini janji Yesus kan dikatakan pada jam ini aku tidak akan menolak aja. apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permohonan Ya, kepada Kudus Saudaraku. Nah, ya, saya ikutin waktu itu dengan sama dengan kusuk sekali itu. Karena saya itu ingin sembuh saya waktu itu. ya, ya. Nah, ketika dalam doa itu saya tiba-tiba merasa melihat ada bintang terang yang meluncur terang sekali itu meluncur ke atas kepala saya, masuk kepala saya. Nah, setelah itu besoknya sudah kok nggak rasa sakit, nggak ada rasa sakit. Ya, Dan kemudian saya lanjutkan dengan novena, mulai kerahiman kan Jumat kan, novena kerahiman lagi saya ya. jalan itu. Nah, setelah 1 bulan saya coba kontrol ke dokter sarafnya lagi dan dicek udah oke, nggak ada masalah, udah sembuh, nggak ada masalah. Sembuh ya. Dan sampai Jadi sekarang sudah jadi 13 tahun 2008 nggak usah operasi. tidak ada operasi yang beresin Tuhan semua. Ya, Nah, luar sejak biasa itu ya. saya yakin sekali mengenai kerahiman ilahi ini karena yaitu pertama itu novena yang Bapak itu yang gagal ginjal nggak bisa kencing, bisa kencing. Nah, sekarang saya Ya. mengalami sendiri. Jadi dari orang luar sama saya sendiri ngalami. Nah, itu saya tambah yakin. Sejak itu saya mulai Tapi yang saya rada aneh, Pak Yosef lihat flyer itu ada di atas meja, kok bisa tergerak mau ikut ikut seminarnya kan nggak tahu. tiba-tiba Ya ini aja. di atas meja cuma satu lembar ini apa? Ini aja tuh. Ada apa ini? Refleksi kerahiman ilahi. Saya lihat-lihat gini, wah ada paus, gambarnya paus kan, paus John Paul II kan, sama Ya, ya, Santa Paul. Saya sudah tahu sih ini kalau ini Suster Faustina ini, saya sudah tahu, cuma belum mendalami. Nah, ya. jadi terus nanti terus mendaftar itu, gitu. Yaitu caranya Tuhan ya, caranya Tuhan menjawab doanya Pak Yosef. Pak Yosef berdoa, mengeluh pada Tuhan, komplain Betul. dan segala macam penyakitnya. Tapi ternyata Tuhan dengar dan Tuhan jawab ya. Betul. Luar biasa. Luar Ya, biasa, ya. luar biasa ya. Dan Nah, rupanya dengan Tuhan mau dengan pakai saya pengalaman itu. itu, Nah, pengalaman itu Pak Yosef jadi semakin itu dong, oh, semakin berapi-api, semakin semangat. iya, dari situ saya mulai semangat gitu. Karena saya merasa disembuhkan dan saya Ya, janji kalau saya disembuhkan saya akan melayani itu. Dan saya semakin ya. getol waktu itu. Kan waktu itu belum ada yang ini baca. Saya baca sendiri nih BHF ini. Baca sendiri Oh, itu. Karena saya ya, punya 2 ini. Jadi ini yang lama pertama kali karena ini ya, sudah ada perubahan saya ganti ini. Nah, itu. ya, Jadi ya saya betul. baca sendiri tuh. Ya berdoa sama Tuhan tunjuk apa gitu saya baca itu. Sampai sekarang ini gitu. Dan sekarang setelah jadi ketua kerahiman di paroki, banyak aktivitasnya ya, banyak Nah, kegiatannya. Mungkin Pak Yosef bisa cerita apa aja nah aktivitas di paroki. ini ya ini ada ceritanya Bu. KKI Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang ini ada ceritanya. Ya, Selama ini tidak ada KKI komunitas kerahiman itu. Ini ada ceritanya begini. ya, Ada seorang ibu dari Legio, namanya Ibu Leoni. ya, Suatu hari ya, dia mendapat wahyu dari Tuhan, itu kira-kira bulan Agustus tahun 2018 dia bilang itu. Dia diminta untuk membentuk kerahiman ilahi. Bayangin orang Legio disuruh bentuk kerahiman ilahi. ya, Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. ya, Dia bilang, saya nggak ngerti. Nah, Tuhan kasih tahu dia, kamu cari namanya Yosef di paroki ini. ya, Namanya Yosef. Jelas namanya. ya, JOSEPH dia bilang itu.
jelas waktu itu Iya. dia, Bang. Nah, kemudian dia coba cari-cari nama saya itu, Memang kenal sama Bapak? Udah kenal nggak sama Pak kenal Yos? saya. Ya cuma tahu Nggak aja kenal? gitu, nggak kan Iya nggak tahu, iya. heeh, cuma tahu aja tuh. Iya iya. Nah, kemudian dia sudah tahu nomor HP saya, dia janjian mau ketemu saya di rumah. Oh, iya. Dia juga takut, dia juga nggak enak sama saya tuh mau ketemu itu. Nah, Iya iya. terus dia datang di rumah. Waktu masuk ke rumah saya kan saya ada gambar kerahiman besar Iya. begini depan itu masuk tuh. Dia kaget. Wah, ini bener berarti menurut dia dalam hatinya. Ini bener nih katanya itu. Dia Iya kaget. iya. Terus dia terpaku dia. Waktu itu diem aja. Ada apa ibu? Saya bilang gitu. Iya, saya itu mau bicara. Bicara apa? Gitu. Ya, terus dia cerita mengenai pewahyuan Tuhan itu. Iya iya. Dia bilang itu. Oh begitu, ya. Tapi saya sudah nggak pernah, Bu, nggak pernah mengadakan ini deposit rekening lain. Memang dulu di rumah saya dulu pernah ada, tapi sebentar karena waktu itu saya pindah ke Singapura itu. Jadi Oh, habis berhenti karena bubar. nggak ada yang menguruskan gitu. Iya Jadi iya. saya nggak bisa, Bu. Karena juga saya terus terang aja takut ini bener nggak ini pewahyuan ibu ini kan? Bener nggak? Saya bawa dalam doa, ayo doa, Iya doa. iya. Saya doa sendiri, kemudian dia datang lagi suatu hari datang lagi, saya ajak doa sama saya, doa sama-sama. Iya. Bagaimana petunjuk Tuhan itu? Kalau Tuhan memberikan petunjuk, oke. Karena saya begini, kalau saya ditunjuk sebagai apa, saya mesti komit, Iya, betul. ya. Saya mesti komit. Karena ini Iya. adalah suatu hal yang besar, apalagi mengenai paroki, komunitas di paroki kan menyangkut Iya. orang banyak, umat banyak, gitu. Iya. Nah, akhirnya, ya itu, pas itu bulan Februari tahun 2019, pas kemudian dalam proses-proses ada rekoleksi KAJ dari KKI KJ Iya. di tempat mana dia ada Ibu Esther, ada Romo Subagio, ada Pak Firky Fajar, ada Romo Uud. Kita ketemu waktu itu kan. Nah, itu Iya. kan tanggal 17 sampai 19 Mei nggak salah itu waktu itu. Nah, kita Iya, ikut lupa beberapa saya. teman, Iya. beberapa orang, kemudian saya ikut berempat itu. Nah, itulah cikal bakalnya. Setelah itu kami melapor kepada Romo. Pas pulang dari seminar itu, dari rekoleksi itu, pas Romo Susilo Wijaya itu pas di depan duduk-duduk sama teman-teman. Saya langsung sowan Iya. sama ibu ini. Romo, kami habis pulang retret, sekarang kami mohon izin, mohon restu dari Romo untuk mendirikan komunitas kelahiran nilai di paroki. Oh, boleh, welcome katanya itu. Bener, pasturnya itu Wah, udah bagus sekali. langsung direspon ya. Direspon. Jadi Romo parokinya kan Romo Aloysius Susilo Wijoyo. Kemudian Romo rekannya Iya. Romo Setia Gunawan. Romo Setia Gunawan ini adalah moderator kami, moderator kakak ini. Jadi langsung Iya tanggal iya. 24 Mei kemarin, 2 tahun yang lalu itu kita langsung bentuk. Wah, responnya luar biasa waktu itu. Begitu kayak buka, Iya. waktu itu kan masih belum pandemi ya, offline. Yang datang tuh banyak, Iya. sekitar 40 langsung itu. Sampai penuh ruangannya itu. Iya. Nah, setelah itu kami mulai ajak aktif mendatangi ikut. Saya waktu itu saya belum berani mengundang siapa-siapa. Saya ajak keluar. Ada seminarnya Pater Robi Wobor mengenai Iya. penglihatan Suster Faustina tentang dunia Iya. di Paroki Cilangkap. Ikut satu bus 50 orang Heeh. sana. Kemudian waktu Iya, semangatnya luar biasa. iya, waktu di Rawamangun sama Bu Esther doa Bapak kami sama Romo Uud ikut. Dan yang paling Oh, menarik iya. itu saya waktu itu di Rawamangun kan, saya ngajak cuma ada 40 orang Bu. Setiap kali mesti banyak. Kemudian Iya. saya yang terakhir saya ajak ke relikwi Santa Faustina yang di Pluit itu. Satu Iya, bus Pluit. lagi. Wah, mereka Iya. senang sekali waktu itu. Senang sekali. Kemudian Iya. berapi-api. Nah, berdoa di depan relikwi, habis itu saya ajak ke makan siang di Muara Karang itu ya. Selesai, saya ajak, masih berkobar-kobar orang ini. Saya tawari, ayo kita untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai Suster Faustina, kita baca buku ini BHF ini, saya bilang gitu. Wah, pada beli semua. Iya. Beli semua, 61 dalam satu grup membaca BHF ini. Seperti Iya, yang di luar KAJ, biasa. hari 5 nomor. 5 nomor, baca terus semua. Dan ini sudah selesai, Bu. Sudah selesai 61 Kelar. orang. Kelar, tapi nggak lulus semua. Cuma ada sekitar 41 yang menyelesaikan. Saya ajak lagi sekarang ini. Mulai tanggal Senin kemarin, Selasa kemarin itu, saya ajak ulang lagi. Tapi lebih dalam lagi. Memahami
memahami, bukan membaca lagi, memahami lebih dalam 5 nomor dan sekarang sedang berjalan itu. Ya. Itu, jadi berapi-api. Gitu. Jadi sekarang anggota komunitasnya Pak Yosef di Pulau Gebang ada berapa orang, Pak? Jadi di WA grup saya ada 80 orang. Oh, 80. 80 orang. Tapi kalau Jadi, kita pertemuan ibadat itu online, itu ya, sekitar antara 30 sampai 40. ya udah banyak itu. 30 sampai 40. Kami Ya, ya. pertemuannya ibadat kita 2 kali, setiap Rabu kedua dan Rabu keempat jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam. Ya. Nah, itu kami selain berdoa koronka, jadi awalnya kami pembukaan doa, Ya. kemudian Injil, kemudian renung Ya. Injil, dan saya kaitkan dengan BHF. Nah, itu cirinya Gabriel itu. Kalau saya baca bahas Injil aja, tadi pagi mereka sudah ikut misa sama Romo, sudah dijelasin, ya kan? Ya, ya. Jadi Injil itu saya ulas, saya kaitkan dengan BHF. Nah, ini yang menarik bagi mereka itu. Nah, itu. Jadi selain saya mencoba mereka untuk tetap semangat, apalagi dalam masa pandemi ini saya tetap berusaha gimana caranya, yaitu tetap saya ajak untuk bergabung, kemudian yang membaca tetap membaca, saya ajak lagi, gitu. Kemudian saya punya program mulai Januari kemarin, saya punya program itu mendoakan wujud-wujud doa dari umat paroki. Siapa yang mau mengajukan wujud-wujud, kita doakan bersama-sama pada jam kerahiman setiap hari. Ya. Ya. Jadi dan caranya gimana? Umat kirim doanya ke komunitas atau gimana? Jadi umat mengajukan doa. Namanya siapa? Nama siapa? Itu kirimnya dikirim ke komunitas. Ke pengurus komunitas. Kemudian direkap. Kemudian direkap. Setelah direkap, kita masukkan ke dalam grup yang 80 orang itu supaya didoakan. Nah, pada jam 3 itu kita kasih komando supaya didoakan pada jam kerahiman. Kan itu kan dikatakan di nomor 1320 dan 1502, pada jam ini engkau memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri, bagi orang lain yang kau doakan. Nah, itu saya pakai nomor itu, 2 nomor itu saya pakai, jadi mereka tambah yakin, dan banyak yang terjadi mujizat kesembuhan itu. Nah, itu makin lama makin banyak yang mengajukan. Jadi dari yang orang ajukan doa, ajukan wujud doa, minta didoakan, dan pada waktu doa-doa itu sudah terjawab, ada komunikasi lagi ya, ada konfirmasi lagi sudah sembuh. Nah, kita kasih respon. Tuhan ini kan doanya puji syukur. Tuan Ai, Bapak Ai ini sudah sembuh, Ibu Ai sembuh gitu. Jadi seperti memotivasi para devosan yang ada di grup itu. Oh iya, aku nggak siap berdoa. Jadi terus itu memang mereka juga makin beriman, mereka juga makin semangat berdoa ya. Karena banyak orang yang mengalami kesembuhan yang doanya dijawab. Ya. Ya, luar biasa. Kita melakukan itu. Jadi Januari kemarin sampai sekarang masih tetap berlaku. Kemudian kita juga punya program mendoakan orang yang sedang sakit melalui video call, WA video call. Jadi kita 3 berempat itu berdoa bersama-sama itu. Kemudian itu yang baru, doanya, kenapa Bu? Doanya jam berapa kalau yang doakan yang sakit? Yang sakit bebas, terserah dia bisa maunya kapan gitu. Jadi nggak terikat juga. Kita doa koronka itu. Saya ajak doa koronka sambil memperkenalkan doa koronka. Jadi saya ajak itu doa koronka itu. Bebas itu, mau siang itu, mau malam, bebas sore juga boleh itu. Sebisanya, karena kan orang sakit nggak bisa diharuskan jam berapa, karena dia tunda-tunda. Iya, betul. Iya, bahkan ada yang terminated sudah nggak bisa apa-apa. Waktu didoakan koronka, dia melek. Nah, besok juga. Jadi seperti dia tuh rasanya gembira. Waktu itu saya lihat mukanya tersenyum, bahagia. Tapi besok setelah itu berangkat. Nah, itu. Kemudian ada program lagi saya yang terakhir ini baru April saya perkenalkan ke launching. Berdoa koronka sebelum misa peringatan awal 7 hari
40 hari, 100 hari, 1000 hari. Jadi 30 menit sebelum misa arwah itu Ya. saya punya tim doa. Saya bentuk ada 6 tim doa. Satu tim doa itu isinya 6 orang. Dia ada 36 tim doa. Jadi ada 36 orang. 36. Ya. 6 tim ini bergiliran. Jadi saya share ke DP Pleno, kan itu ada banyak ketua-ketua lingkungan. Saya Ya. kasih tahu bahwa ini ada kita melayani KKI Gabrieli melayani untuk mendoakan arwah-arwah yang sedang berpulang. Misa arwah, ya. Jadi saya kasih mengantar. Jadi tujuannya mengajak keluarga dan tim doa ini mengantar jiwa-jiwa yang sudah berpulang ini menuju ke altar kudus untuk bersatu dengan kurban Kristus yang akan dipersembahkan kepada Allah Bapa. Tujuannya apa? Supaya jiwa-jiwa ini memperoleh mahkota kerahiman dari Allah sehingga mereka berbahagia di surga abadi gitu. Nah, itu banyak itu. Nah, jadi kita melayani by Zoom. Pak Yosef bikin 6 grup itu maksudnya yang doa 6 orang setiap jadi doa koronka doa koronka itu kan ada yang memimpin nanti di pembukaan. Jadi Bapak kami Salam Maria kemudian tiap 10 itu ganti orang, tiap 10 ganti orang, tiap 10 kan 5 kan, sama pemimpinnya jadi 6 gitu. Oh gitu. Jadi ada 6 kan, pemimpin sama 5 kan, 10-an 5 kan, gitu. Jadi 6. Satu grup isi 6, ada 6 tim. Jadi saya gilir tuh. Gilir gitu. Jadi kalau ada di paroki ada mau misa arwah, timnya Pak Yosef menawarkan diri ya, mau nggak ada doa koronka setengah jam sebelum. Setengah jam sebelumnya. Jadi kan kita share ke DP Pleno ya. Jadi di situ kan kumpulan daripada para ketua lingkungan ya, korwil di situ semua. Jadi saya minta tolong ketua lingkungan itu untuk meneruskan kepada umat di lingkungannya itu. Nah, kan itu kan dalam bentuk flyer. Jadi mereka terima, tinggal dilempar aja kan melalui WA group juga mereka juga begitu. Nah itu mulai merespon itu. Baru ada nggak umat yang mau misa arwah tapi dia nggak mau dengan doa koronka, diawali dengan doa koronka? Ada juga, masih belum mengenal. Tapi nanti kan kita perlahan-lahan kan, perlahan-lahan. Jadi karena mereka kan belum tahu. Ini baru 2 tahun kami Bu, masih bayi balita banget ini kita ini gitu. Cuma saya agak lari keras gitu. Tapi justru itu malah sesuatu yang bagus karena mungkin menurut saya di paroki lain belum ada program ini. Jadi mungkin bisa dengan ngobrol-ngobrol ini kita bisa sharingkan juga ke komunitas lain ya, bahwa kita yang harus punya inisiatif, kita yang menawarkan diri ke Dewan Paroki Pleno. Kalau mau ya silahkan, kalau nggak mau juga kita kan nggak maksa ya. Nah itu kan suatu devosi ya, pelayanan, dan itu kan suatu devosi ya, bukan suatu ikatan dalam liturgi misa itu. Tapi dengan cara itu, itulah cara penyebar luasan yang sangat bagus menurut saya. Ya. Apalagi sekarang dalam masa pandemi, maaf ya, banyak yang berpulang. Ya kan? betul. Banyak orang berpulang, jadi kita mesti orang lagi susah kita mesti melayani kan gitu. Nah, itu kita tawarkan itu. Nah, dan mereka sambut, ada yang sambut juga itu gitu. Ya. Dan mungkin buat Pak Yosef juga menjadi satu hal yang suatu kesempatan yang bagus karena kan selalu Yesus itu bilang bahwa doakan doa koronka di samping yang sedang sekarat. Aku akan datang sebagai penyelamat yang maha rahim ya, bukan sebagai hakim yang adil. Nah, dengan masa pandemi seperti sekarang ini, apalagi mereka-mereka yang kena COVID, kemungkinan besar mereka sendiri nggak tahu atau nggak siap atau belum siap ya untuk pulang. Nah, dengan kita berdoa koronka kan kita betul-betul menolong mereka, membantu mereka untuk menyelamatkan, supaya perjalanannya jauh lebih lancar, lebih baik ya. Betul. Karena saya ada teman juga yang kena COVID, hari ini dia merasa happy, merasa nggak ada apa-apa. Atau besok dikasih tahu udah nggak ada. Nah, kalau saya bayangkan orang kayak gitu ya, mungkin dia sendiri juga nggak punya satu perasaan kan. Nah, kalau orang-orang yang belum siap seperti ini kan kasihan sekali ya. Iya, padahal kan Tuhan
mau kita semua siap pulang gitu, supaya Mempersiapkan semua hal diri. berjalan dengan lancar ya. Betul, betul. Jadi ini Ya itu suatu bagus Pak Yosef, heeh, itu salah satu pelayanan atau salah satu penyebar luasan kerahiman ilahi yang ya. mengena, Karena menurut saya mengena. Karena mereka lagi susah, mereka lagi butuh dihibur. Sekarang kita yang nggak kenal aja mau berdoa buat anggota keluarganya yang sudah meninggal ya. betul, Pasti betul. banyak hal positifnya lah yang bisa mereka bisa terima dari pelayanan ini. Iya, Nah, betul. kalau ngomong-ngomong soal tim pewartaan gimana nih Pak Yosef? Karena dengan masa pandemi ini pewartaan juga justru dituntut banyak kerja ya, nggak Iya, bisa ketemu. Contoh tim persaudaraan, gimana mau ketemu? Gimana kita mau beramah tamah? Gimana kita mau gathering ya? Atau tim yang lain juga. Nah, tim pewartaan ini menjadi satu kesempatan untuk terus mewartakan karena biaya iya, kecil, nggak usah perlu waktu banyak pergi ke sana ke sini, mau dengerin di rumah, mau diulang juga bisa ya. Jadi betul, betul. inilah kesempatan kita untuk mewarta ya. Iya. Nah, Jadi gini, Pak Yosef ada heeh, jadi waktu saya baru terbentuk KKI Gabriel itu, kan otomatis saya iya, bergabung dengan KKI KJ kan. Nah, pada waktu itu iya, kan iya, pelantikan pengurus baru, iya, pemilihan ke pengurus baru. Nah, waktu itu Bu Esther nawari saya, nunjuk saya sebagai ketua seksi pewartaan. Saya kaget waktu itu, spontan kaget waktu saya ini belum apa-apa, kok dijadikan ketua. Saya waktu sempat, Bu, saya cari yang lainnya aja, Bu. Saya nggak bilang, Pak ya siapa aja yang ketua itu. Aduh, saya langsung dek gitu, ketua seksi perwartaan. Saya langsung merenung, ini yang di Gabriel ini Tuhan yang minta saya untuk menjadi ketua Gabriel. iya, Sekarang saya baru masuk ke sini, Bu Esther dan sama saya nggak kenal. Kok tiba-tiba nuding saya, nunjuk saya. iya, Oh, berarti ini sudah maunya Tuhan. Ya sudah, kalau itu maunya Tuhan, saya mesti jalanin gitu. Saya akan iya, bekerja menurut perintahnya gitu kan. Jadi saya akan berjalan bersama dia tuh. Nah, kemarin kan sudah bersama tim dan dia ada iya, bersama iya, tim terutama itu. iya. Nah, kemarin kan sudah melakukan pewartaan apa Nah, seminar ya. penyeragaman kan Iya, iya, penyeragaman supaya keragaman. semua apa umat atau devosan KKI di KAJ ini mengerti dengan benar mengenai Iya, bagaimana iya, berdevosi kerahiman ilahi, iya. terutama pada jam kerahiman itu yang banyak yang apa salah kaprah semua itu ya. Jam kerahiman dibilang harus doa koronta wajib, sudah. Nah itu kita datangkan para para pakar-pakarnya untuk berbicara sebenarnya. Gitu. Dan terakhir puncaknya sama Pak Stefanek 3 kali itu. Iya, Seharusnya mereka sudah betul. mesti dan nanti kami juga masih akan Nah, program memprogram. nanti berikutnya apa lagi Pak Yos? Nah, nanti kita akan coba membuat apa semacam seperti kursus ya, kursus kerahiman ilahi sedang Ya, kami apa godok ini bersama ya, tim ya bersama tim karena tim ini kalau saya sendiri tidak mungkin karena kan terpecah-pecah ini mana yang ke ya, sini yang ke sana ini jadi ya, tapi itu ya. dan berikutnya juga akan Karena udah ada yang tanya juga Pak Yosef, kapan katanya kursus kerahiman ilahi mulai di-launch, mulai ada katanya gitu ya. ya Karena di itu satu masih pihak memang banyak yang rindu, banyak yang pengen tahu ya, banyak yang pengen menggali lagi mendapatkan pencerahan dari Tuhan melalui devosi kerahiman ilahi ini. Gitu. setuju. Dan tapi di satu pihak ada cara-cara atau ada aliran atau ada hal-hal lain yang membuat mereka yang mana yang betul nih ya karena ada perbedaan-perbedaan. Nah, diharapkan dengan adanya kursus kerahiman ilahi penyeragaman itu makin makin terus terjadi ya supaya Betul. jadi sama pendapatnya. Iya, supaya seragam, apalagi di Ya lingkup betul. Keuskupan Agung Jakarta kan harus sama semua kan, jadi Ya, ya, tidak ada ya, yang begini, tidak ada yang begitu, jadi supaya ya. sama sama satu satu perahu lah, namanya satu perahu kan harus jalan bersama-sama gitu kan. Nah itu, kemudian nanti kita juga akan mencoba apa membuat dasar keimanan kekatolikan kita menjadi kuat nanti itu. Kita akan Ya, coba ya, karena
orang itu maaf tidak sama levelnya, tingkatannya, kadarnya keimanannya. Jadi Taraf iman, perlu taraf taraf imannya nggak imannya sama. nggak sama. Jadi perlu Ya, meskipun betul. sudah berdevosi lama, tapi belum tentu juga, gitu kan. Udah goyah segala macam itu kan. Dasar Ya, ya. iman kekatolikannya itu perlu diperdalam. Nanti kita coba buatkan program siapa-siapa kira-kira yang bisa dijadikan narsum untuk lebih Ya, memantapkan mereka semua di umat paroki KKI itu itu. itu yang ditunggu-tunggu Pak Yosef supaya bisa segera di Ya, launch supaya kita sip. banyak orang bisa ikutan lagi Ya, memperdalam ajaran ajaran Katolik ya. betul, betul, betul. Ya, Nanti ya, kita segera saya coba. Ini kan Pak Helmi yang lagi merangkum, membuat itu. Nanti rangkum. coba, Iya, iya. nanti Nah, coba itu. kalau istrinya Pak Yosef sendiri sama aktifnya sama Pak Sama, Yosef sama atau aktifnya. Sama kita terus oh sama berdua, mesti aktif? berdua. Oh, Semua ya. berdua. Heeh, Ya, karena saya lihat kemana-mana juga selalu berdua ini. iya, kami kami juga berdua semua itu. Tapi Gitu. Pak Yosef, waktu Pak Yosef ke Semarang, ini balik lagi nih cerita ke tahun 2008. Itu siapa Berlepan. yang ajak Pak Yosef? Enggak tahu, saya itu tergerak sendiri aja tuh. Kan Oh, tergerak saya waktu itu. Jadi saya nggak tahu. Eh, saya waktu itu ikut di MBK Ibu Tin Firdos. Waktu itu oh, ada apa ya? Saya lupa. Ada tawaran karena saya nggak punya paroki kan. Di KKI ya. paroki nggak ada. Saya coba kontak Bu Tin Firdos. Nah, Bu Tin Firdos mau respon, boleh silakan. Jadi kami naik satu bus itu ya, beramai-ramai itu sama Iya, teman-teman yang lain itu. betul. Nah, Ya, eh, nah, ya. sejak itu saya Saya langsung memang itu. pertama kenal Pak Yosef di situ 2008, ya, Iya, waktu di Semarang. Semarang itu. Kita Ya, ya, kamarnya di hotel kan bersebelahan sama Pak ya. Arianto itu kan. Nah, itu. Saya ingat kok Bu Esther tuh. Nah, sejak konvensi itu saya mulai menggebu-gebu. Tapi sayangnya kami tidak punya komunitas di paroki. Jadi saya mau Ya. ikut konvenas waktu itu nggak boleh. Benderanya yang mana? Oh, gitu. Mungkin kan. Saya ikut. Loh, saya itu pernah ikut eh, meeting rapat di tempatnya Pak Riki di mana Di Taman apartemennya Anggrek. itu. Ya, ya, Iya, Taman. pernah saya mau ikut, nggak boleh katanya kalau tidak membawa benderanya paroki. Ya sudah, Oh, gitu. akhirnya saya berpetualang itu sendiri, ikuti seminar-seminar, siapapun seminar saya datengin tuh. Sampai launching bukunya apa Pak Ernest itu, launching itu saya Ya, ikut, sama Monsinyur Suharyo saya ikut. Pokoknya semua kegiatan kerahiman saya ikutin semua. Karena saya sudah merasa yakin ya. ya. Nah, Dan ibu yang Legio Maria itu juga jadi devosan kerahiman sekarang oh atau iya, enggak? gini, yang Ibu Leoni itu sekarang jadikan wakil saya, ya kan? Karena dia yang Oh, punya punya petunjuk dari Tuhan. Saya harapkan nanti itu saya bimbing semua. Setelah saya kaderisasi, saya harapkan nanti kan saya nggak terus-terusan jadi ketua kan. Saya harapkan ya. beliaunya jadi ketua gitu. Karena Oh, saya kan mesti banyak kaderisasi dong. Yang mudah-mudah saya tarik jadi pengurus. Karena saya berharap mereka juga mengenal saya, bimbing gitu. Supaya apa? Supaya di paroki ini semakin, ini kan baru Bu, semakin baru 2 tahun. diterima ya. Iya, iya. Masih belum tahu persis, jadi kita mesti mengenalkan ya. Pengurus Iya, kamu ngomong ya. Gitu. karena kita sudah tahu tentang kerahiman, tentang mengalami sendiri kasih Tuhan ya. Nah, itu ingin kita sharingkan, ingin kita bagikan kepada orang-orang lain ya, supaya mereka juga mengalami kerahiman Tuhan, mengalami kasih Tuhan sendiri, bukan hanya dengar cerita aja ya Pak Yosef ya. Betul, betul. Nah, Iya, kan iya. karena saya tahu sedikit ya saya share sedikit supaya tahu semua kan. Nah, Iya, supaya mereka tambah kuat dari pengalaman iya. saya, pengalaman orang lain. Coba kamu lihat ini. Jadi mereka tambah yakin tuh. Nah, semakin banyak semakin yang ikut ini, tambah ikut banyak ini yang ikut ini. Ya, bagus, Banyak bagus. itu Iya, iya. bertambah terus ini. Karena kami Iya. masih baru 2 tahun, baru kemarin 2 tahun itu. Ya, Yang betul, Bu dua Esther tahun saya ya. undang itu kan. Bu Esther saya Iya, undang kemarin misa misa 2 tahun iya, dengan Romo Susilo iya, Wijoyo itu. Nah, itu. Romonya bagus sekali, baik gitu. iya, iya. Mendukung gitu. Itu. Jadi itu kira-kira Jadi eh, dari dari kalau dari cerita tadi, walaupun mengalami krismon, susah cari kerjaan, tapi itulah langkah-langkah yang Tuhan pakai ya untuk panggil iya, Pak Yosef jadi devosan kerahiman. iya.
Kan Kalau melalui sakit ketimpa barang ya. iya, Ya, itu itulah memang caranya Tuhan ya, cara Tuhan untuk untuk menyembuhkan panggil. orang-orang yang seperti saya ini ya, menggunakan Ya, akal sehat, ya, logika kuat ini. cuma tadinya Nah, logika gitu ya. kalau kau nggak bisa, nggak mungkin ya kok gitu. Sekarang perasaan suara Tuhan, suara batin, dengerin gitu, Ya, ya, ya. gitu. Ya, terima kasih nih Pak Yosef sudah ngobrol-ngobrol cukup lama. Ya, terima kasih Bu Esther. Semoga apa yang kita obrolin bisa menjadi Oh ya, masukan, bisa satu lagi Bu menjadi Esther. penyemangat juga buat Ada lagi. apa Saya Pak? barusan ini juga Ya. mengajak teman-teman yang di grup itu masuk dalam grup WA grup. Saya tuh setiap Senin dan Kamis membuat artikel pendek mengenai kerahiman ilahi. Saya kasih tema inspirasi kerahiman ilahi. Ya. Jadi saya kasih ulasan, kemudian saya ada referensinya dari buku ini. Saya ambil nomor sekian, tuh. Pendek-pendek. Saya nggak mau panjang-panjang, kenapa? Karena itu di situ banyak orang-orang sepuh, ya. Kalau baca panjang-panjang dia pasti lupa, gitu. Tapi saya bikin Males pendek. baca lagi ya. Dan grup itu spesial. Grup itu tidak akan tertimpa-timpa dengan chattingan-chattingan. Karena kalau dia suatu hari ada problem, ada apa, kepingin lihat lagi, dia bisa lihat langsung. Karena grup itu tidak ada untuk chattingan, tidak ada. Khusus Jadi untuk ini. Jadi dia membaca. Grup ini hanya Pak Yosef kasih inspirasi aja gitu. Iya, saya kasih inspirasi. Senin pagi, Kamis pagi, pokoknya seminggu 2 kali, saya kasih itu. Pendek-pendek gitu kira-kira itu. Ya, Nah, ya. mereka baca, oh iya. Ada contohnya nggak? Salah Nah, satu contohnya inspirasi. bentar ya. Contohnya ada tuh. Jadi mengenai apa? Coba apa misalnya? Jadi judulnya Inspirasi Kerahiman Ilahi. Tahukah Anda tentang kedua? Sudahkah Anda memiliki gambar Yesus kerahiman sesuai permintaan Yesus kepada Suster Faustina? Bila mana ia datang menghampiri untuk berdoa menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus, hendaklah menatap dan menghormati gambar Yesus kerahiman. Sebab Yesus menyebut gambar itu merupakan wadah ketika orang datang memohon rahmat yang dibutuhkan ke sumber kerahimannya. Gambar Yesus yang dari hatinya memancarkan sinar merah dan pucat. Dengan tangan kiri menunjuk kepada hatinya dan tangan kanannya memberi berkat. Dan di bawahnya terdapat tulisan, Yesus engkau andalanku, atau Yesus upam tobi Polandia. Itu ulasan saya. Nah, referensinya apa? Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahiman. Wadah itu adalah gambar ini dengan tulisan Yesus engkau andalanku. Dalam kurung BHF nomor 327. Yesus engkau andalanku, KKI Santo Gabriel. Itu kira-kira pendek. Dan banyak. Bagus. Dan gitu. mereka, jadi yang baca juga nanti bisa merenungkan dan bisa mendapatkan inspirasi lain dari tulisan itu. Jadi, betul. Ini isinya ada kira-kira 45 orang di dalam grup ini. Jadi dia cuma membaca aja. Anggotanya dari Gabriel aja atau dari umum? Dari Gabriel aja. Jadi saya tawarkan, ada yang mau nggak ikut ini itu Gabriel. Masuk dia semua. Ada 45 orang itu. Masuk dari Gabriel aja nih. Karena saya ingin supaya mereka tetap solid dan tetap nggak lari. Karena waktu pembentukan KKI kami itu kan baru berapa bulan ya, terus jadi pandemi itu loh Bu. Nah, saya mencoba supaya mereka tetap bersatu. Bagaimana caranya? Ini saya kreativitas yang saya bentuk ini supaya mereka tetap membaca dan ada sumbernya, ada sumber ini referensinya itu. Begitu. Supaya mereka tetap kuat, bertahan, dan tertarik terus itu. Itu saya berusaha supaya bagaimana itu saya berdoa Tuhan gimana caranya ini. Oh ya, tiba-tiba timbul inspirasi itu. Oh gini ada ide ya. Ide-ide itu, ya, itu kan dari Tuhan. Kalau makanya tadi kan saya bilang kalau nggak dari Tuhan nggak mungkin ada ide-ide begitu. Saya itu kan baru 2 tahun itu, waduh, itu Romo bingung ini kok 2 tahun kok begini, apa aja gitu macam-macam gitu. Komentarnya kan kemarin Gunawan moderator kami itu. Nah, ini gimana gitu? Ya memang saya usahakan mereka tetap solid,
tetap ada, Ya, nggak bisa tercerai-berai, apalagi dia masih baru kan gitu. Begitu Pak Eser. ya, betul. Ya, betul. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Yosep sharing-sharingnya supaya apa yang sudah Pak Yosep rintis, Pak Yosep jalankan bisa didengar juga oleh ketua komunitas yang lainnya. Mungkin bisa melakukan kegiatan yang sama, tapi bisa juga barangkali memberikan inspirasi lain dengan Betul. kegiatan Pak Yosep, sehingga Iya. setiap komunitas punya cara-cara tertentu untuk makin hari makin solid. Ya, semakin saling Terima kasih mengisi sekali lah. lagi Pak Yosef. Ya, terima kasih Bu Esther. Ya, betul. Terima kasih. Salam Ya, kerahiman. terima kasih, salam kerahiman. Ya, ya begitulah teman-teman. Kita dengar ya dari Pak Yosef. Orang yang tadinya sangat logika, semuanya pakai logika, tapi Tuhan punya rencana yang indah buat Pak Yosef. Melalui krismon, melalui nggak dapat kerjaan, melalui bahkan sakit penyakit. Tapi dia semakin hari semakin bisa mengalami Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan dia terbuka dengan mendengar sapaan Tuhan, mendengar perintah Tuhan, maka banyak ide-ide yang dia bisa lakukan, baik sebagai ketua komunitas di paroki Pulau Gebang, walaupun baru 2 tahun ya katanya tadi, tapi kalau saya dengar, wah kegiatannya udah banyak sekali. Juga sebagai ketua tim pewarta, semoga kita para devosan kerahiman khususnya di KAJ bisa semakin ada penyeragaman, kesamaan pengetahuan dengan adanya seminar-seminar yang akan diadakan. Itu aja masukan untuk hari ini. Buat teman-teman yang merasa ingin lebih tahu, lebih jelas atau lebih detail tentang pelaksanaan daripada program-programnya Pak Yosef, menurut saya Pak Yosef pasti mau bercerita dan mau sharing supaya kerahiman Tuhan ini makin dikenal, makin dialami oleh kita semua. Sekali lagi terima kasih semuanya. Salam kerahiman. Salam kerahiman.